Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 63040200047. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang telah saya buat, yaitu pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan budaya kerja terhadap kinerja karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Nah, yang pertama, di sini latar belakangnya yaitu sumber daya manusia dalam suatu sistem informasi perusahaan merupakan salah satu modal yang memegang suatu peran yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dengan baik, sebab kunci sukses suatu perusahaan bukan hanya pada keunggulan teknologi eh, dan tersedianya dana saja, namun penyebab manusia juga merupakan kunci itu dalam perusahaan, merupakan faktor yang penting dalam suatu kegiatan usaha dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian sumber daya manusia juga memegang peranan penting dalam setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan meskipun peran dan fungsinya dari tenaga kerja lebih banyak digunakan dengan teknologi, namun kenyataannya sampai saat ini tenaga kerja manusia masih menjadi faktor yang penting dalam menentukan jalannya proses produksi. Maka dari itu, setiap perusahaan menghendaki agar setiap tenaga kerja dapat bekerja secara efektif serta efisien. Kemudian di sini juga ada bagian tujuan penelitian. Bagian tujuan penelitian yaitu mencakup untuk mengetahui apakah pemberitahuan motivasi dapat meningkatkan kinerja karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Kemudian untuk mengetahui apakah lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah budaya kerja di sana dapat mempengaruhi kinerja karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Kemudian di sini juga ada manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis mencakup bagi penulis, bagi peneliti selanjutnya, serta bagi IA Insight 3. Kemudian manfaat kedua yaitu bagian dari praktisi, yaitu bagian kepala dinas sosial Kabupaten Jember atau yang berkaitan, kemudian bagi dinas sosial Kabupaten Jember. Kemudian di sini juga ada sistem penelitian, yaitu sistemnya yang bab 1 yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. Kemudian bab 2, di sini konsepnya yang akan digunakan yaitu menganalisa dan mengambil kesimpulan. Bab ketiga yaitu metodologi penelitian seperti data skala, kemudian skala pengukuran, definisi konsep dan operasional, serta instrumen penelitian dan uji instrumen penelitian, dan yang terakhir yaitu alat analisis. Kemudian bab keempat yaitu analisis data. Nah, di sini menggunakan analisis deskripsi objek penelitian, kemudian data, uji instrumen, asumsi klasik, dan ketepatan model, serta jawaban sementara yang telah diperoleh. Nah, yang bab terakhir itu penutup bagian ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran atau nasihat dan masukan. Nah, kemudian di sini ada landasan teori, yaitu telah pustaka. Nah, telah pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang disajikan secara ringkas yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ini dengan hal itu, peneliti mampu menggambarkan penelitiannya dengan membandingkan hasil dari penelitian yang telah ada sebagai gambaran penelitian tentang pengaruh motivasi kerja. Kemudian di sini juga ada bagian kerangka
teori, yaitu teori Gorda, menyatakan bahwa pengembangan karir dalam suatu perusahaan akan semakin meningkatkan kepuasan karyawan, loyalitas, dan kreativitas. Kemudian di sini juga ada kinerja karyawan yang menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan tindakan atau acting, perilaku, dan hasil yang dapat diukur di mana karyawan terikat atau diikat yang kemudian yang dilakukan karyawan yang berkaitan dengan tujuan organisasi, dengan komunikasi pada tujuan organisasi. Kemudian untuk mengukur kinerja karyawan juga diperlukan pengamat yang membuat keputusan terhadap kecenderungan perilaku orang yang dievaluasi yang berhubungan dengan kontribusi pada tujuan organisasi. Nah, faktor individualnya yang terdiri dari 3, yaitu faktor kemampuan, keahlian atau skill, kemudian latar belakang, dan demografi. Nah, faktor psikologis yang terdiri dari persepsi atau pendapat, attitude, sikap, kemudian personality atau kepribadian, dan juga pembelajaran, motivasi. Nah, faktor organisasi di sini juga terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur atau job design. Nah, di sini juga ada motivasi kerja. Dalam suatu perusahaan juga motivasi itu sangat diperlukan. Nah, baik motivasi dari atasan maupun motivasi yang membangkit dari diri sendiri. Kemudian faktor motivasi juga bisa dari internal, dari dalam, yaitu keinginan untuk dapat hidup, kemudian keinginan untuk dapat memiliki sesuatu, keinginan untuk dapat memperoleh penghargaan, kemudian keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan juga keinginan untuk berkuasa. Nah, dari faktor luarnya yaitu kondisi lingkungan kerja, dari teman-teman atau orang lain, kemudian kompensasi memadai, kemudian supervise yang baik atau atasan, dan adanya jaminan pekerjaan. Nah, lingkungan kerja, di sini juga ada lingkungan kerja. Nah, menurut ahli Shimamura, yaitu lingkungan kerja juga faktor internal atau psikologis dalam perusahaan, kebijakan sumber daya manusia yang diterima oleh pegawai perusahaan. Kemudian faktor-faktornya yaitu lingkungan fisik, psikologis, dan sosial. Nah, kemudian ada budaya kerja atau kebiasaan, yaitu suatu falsafah yang didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat atau kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku atau tindakan. Nah, kemudian juga di sini ada kerangka pemikiran, yaitu kerangka pemikiran juga tersusun dari kajian teoritis, yaitu tentang penyebab antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kemudian hipotesis sendiri yaitu merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah. Nah, jawaban sementaranya itu adalah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, kemudian pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, yang selanjutnya pengaruh budaya kerja terhadap kinerja karyawan. Kemudian bab ketiga. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Di sini jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kuantitatif atau berdasarkan hitungan. Nah, kemudian lokasi dan waktu penelitiannya yang saya gunakan itu dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Jember pada waktu penelitian dimulai pada Desember 2022 sampai selesai. Nah, populasi dan sampel. Nah, populasi sendiri di sini merupakan generasi yang terdiri dari objek atau subjek, kemudian yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti. Kemudian sampel sendiri yaitu menentukan populasi selanjutnya. Kemudian menentukan pengambilan sampel. Nah, kemudian di sini juga
ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini saya teknik pengumpulan data yaitu pengertiannya adalah merupakan hal utama yang terpenting dalam melakukan penelitian ini. Karena tujuan utama penelitian mengumpulkan data yaitu ada beberapa macam teknik, di antara lain yaitu observasi atau pengamatan, wawancara, atau menanyakan langsung kepada narasumber, kemudian kuesioner atau memberikan pertanyaan, serta melalui online. Kemudian juga di sini ada skala pengukuran. Nah, skala pengukuran sendiri yaitu merupakan suatu proses di mana suatu angka atau simbol diletakkan pada karakteristik sesuai dengan alur atau prosedur yang ditetapkan. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan skala pengukuran ordinal. Nah, skala penelitian ordinal merupakan skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, namun juga menyatakan peringkat konstruk yang diukur untuk metode kuantitatif. Maka jawaban responden dapat diberi skor sebagai berikut, yaitu yang pertama sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, kemudian sangat setuju. Nah, kemudian selanjutnya yaitu definisi konsep dan operasional. Di sini variabel penelitian merupakan batasan yang dipakai untuk menghindari perbedaan interpretasi dari variabel yang digunakan. Nah, di sini variabel penelitian ada variabel independen, kemudian variabel dependen, dan di sini juga ada pengukuran variabel. Kemudian pengukuran variabel yaitu indikator yaitu variabelnya motivasi kerja. Kemudian definisinya, motivasi merupakan suatu kondisi yang menggerakkan diri seseorang untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan. Kemudian ciri-cirinya pekerjaan yang menantang, kemudian tanggung jawab, prestasi kerja, dan peluang untuk maju. Nah, di sini saya mengambil sumber dari Anwar Prabumangkunegara. Kemudian di sini juga ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau sebuah pertanyaan, kemudian angket dalam pengumpulan data dan setiap variabel yang ada. Kemudian analisis data penelitian. Nah, di sini ada uji validitas, kemudian atau keakuratan, kemudian uji reliabilitas, kemudian metode analisis data yaitu uji statistik deskriptif, uji instrumen, uji validitas lagi, kemudian uji asumsi klasik, kemudian uji heteroskedastisitas, lanjut uji normalitas, kemudian uji ketepatan model, dan yang terakhir yaitu ada uji koefisien dan determinasi, dan juga ada uji hipotesis atau jawaban sementara. Nah, itu adalah pemaparan sistem penelitian yang saya gunakan dalam meneliti sebuah pengaruh kinerja karyawan di daerah Jember. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.